Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Air Kelapa sebagai Pupuk Organik Cair atau POC terhadap Pertumbuhan Bayam Hijau. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Nadia Rahma Putri dengan NIM 20037043 dan rekan saya Rahadatul Aisy dengan NIM 20037051. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman bayam hijau banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, zat besi, kalium, dan vitamin A, B, dan C. Secara umum, tanaman ini bermanfaat dalam meningkatkan kerja ginjal dan melancarkan pencernaan. Karena kandungan serat yang cukup tinggi dan bayam pun memiliki manfaat lain bagi kesehatan dan pertumbuhan badan, terutama bagi anak-anak, para ibu yang sedang hamil dan menyusui. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman bayam dilakukan dengan pemberian pupuk. Keberadaan pupuk, khususnya pupuk anorganik, terkadang menjadi masalah di lapangan karena penggunaannya secara terus-menerus sehingga menurunkan kualitas tanah. Selain itu, pupuk anorganik dalam waktu yang relatif lama akan menghambat pengambilan unsur hara oleh akar tanaman, sehingga proses metabolisme di dalam jaringan tanaman terganggu. Oleh karena itu, perlu melakukan salah satu usaha pemanfaatan bahan-bahan alami untuk dijadikan pupuk organik. Salah satu pupuk alami yang dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman adalah air kelapa muda. Air kelapa merupakan cairan endosterol buah kelapa yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif. Air kelapa mengandung komposisi kimia yang unik yang terdiri dari mineral, vitamin, gula, asam amino, dan fitohormon yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Air kelapa mengandung ZPT yang digunakan dalam kultur jaringan dapat meningkatkan inisiasi kalus dan perkembangan akar. Berdasarkan kandungan mineral dan fitohormon yang dimiliki oleh air kelapa, maka air kelapa tersebut berpotensi untuk digunakan untuk pertumbuhan vegetatif bayam dalam memenuhi penyerapan unsur hara yang efisien. Akan tetapi belum diketahui konsentrasi berapakah yang paling baik untuk pertumbuhan vegetatif bayam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Air Kelapa sebagai Pupuk Organik Cair atau POC terhadap pertumbuhan bayam hijau. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada awal 7 Oktober sampai 28 Oktober 2022 yang bertempat di Air Tawar Barat, Padang. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis, gelas ukur 1000 mili. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji bayam hijau, air kelapa, media tanah, air biasa, gelas plastik bekas, dan kertas label. Baiklah, selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu volume air kelapa. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Perlakuan percobaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu P0 merupakan kontrol yaitu air tanpa air kelapa, P1 volume air kelapa 550 mili, P2 volume air kelapa 100 mili, P3 volume air kelapa 150 mili, dan P4 volume air kelapa 200 mili. Persiapan bibit bayam. Benih bayam diperoleh dari toko penjual pupuk yang berada di Pasar Siteba, Padang. Kriteria pemilihan benih bayam yang digunakan yaitu benih tidak rusak secara fisik atau kulit pecah, benih tidak busuk, dan benih tidak kisut. Sebelum benih disemai, benih direndam dengan air dingin selama 2 menit. Selama perendaman, benih yang mengapung dipisahkan dan dibuang. Benih yang tenggelam digunakan untuk ditanam. Selanjutnya yaitu persiapan media persemaian. Tanah disiapkan terlebih dahulu serta dibersihkan dari bebatuan. Kemudian diolah dengan cara diayak sampai teksturnya remah. Kemudian tanah tersebut dimasukkan ke dalam polybag dengan ukuran panjang 35 x 15 cm dengan menyisakan ruang kosong bagi permukaan polybag lebih kurang 5 cm. Kemudian disiram dengan air sampai lembab. Benih bayam dibenamkan secara merata di permukaan tanah, kemudian ditutup dengan tanah setebal 0,5 cm.
Lalu diamati setiap hari hingga benih berkecambah dan tumbuh menjadi bibit sampai berumur 7 hari sejak benih disemai. Selanjutnya adalah penanaman. Anakan bayam yang sudah berumur 7 hari di polybag pembibitan dipindahkan ke gelas plastik minuman bekas yang sudah disiapkan. Kriteria anakan bayam yang dipilih adalah anakan yang telah memiliki 2 atau 3 daun, sehat, baik, dan seragam. Satu pot diisi satu anakan bayam. Pemindahan anakan bayam dilakukan dengan hati-hati agar akar dan daunnya tidak rusak dan dipastikan berdiri tegak. Kemudian ditekan ke bawah sambil ditimbun dengan tanah yang berada di sekitar lubang sebatas pangkal batang. Bayam yang telah ditanam disiram hingga cukup basah. Jarak tanaman di pot adalah 5 x 5 cm. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah persiapan media POC. POC air kelapa diperoleh dari penjual kelapa sekitaran UNP. Air kelapa yang diambil 1 jam sebelum digunakan, air kelapa yang dipakai adalah air kelapa hijau. Air kelapa diambil pada sore hari 1 jam sebelum diaplikasikan pada tanaman bayam. Pemberian POC pada bayam dilakukan sebanyak 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 16.00 WIB dengan volume P1 air kelapa 50 ml, P2 air kelapa 100 ml, P3 air kelapa 150 ml, dan P4 air kelapa 200 ml. Baiklah, yaitu variabel pengamatan. Jumlah daun, helai. Perhitungan jumlah daun dilakukan hanya untuk daun yang telah terbentuk sempurna untuk setiap batang tanaman. Tinggi tanaman cm. Laju pertumbuhan tanaman diukur dari bagian tanaman yang berada di permukaan tanah sampai puncak tertinggi tanaman. Perhitungan tinggi tanaman dilakukan menggunakan mistar dengan satuannya adalah cm. Berikut adalah data jumlah daun yang memiliki 5 perlakuan dan 3 ulangan. Yang pertama derajat bebas, DBT-nya didapat 14, DBP-nya didapat 4, DBG didapat 10. Yang selanjutnya adalah faktor koreksi FK, didapat dengan nilai 299,27. Yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat atau JK. Yang pertama jumlah kuadrat total JKT didapat dengan nilai 17,73. Yang kedua JKP didapat dengan nilai 12,40. Yang ketiga JKG didapat dengan nilai 5,33. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah atau KT. Kuadrat tengah perlakuan KTP yaitu 3,1, KTG 0,53. Selanjutnya F hitung didapat dengan nilai 5,85. Maka dihasilkan tabel ANOVA seperti berikut. Berdasarkan tabel analisis variansi di atas, diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh substrat POC air kelapa terhadap jumlah daun bayam. Karena keputusan terima H1, maka dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda untuk melihat perlakuan mana yang memberikan pengaruh terhadap banyaknya daun bayam oleh POC air kelapa. Berikut adalah hasil dari tabel Duncan banyak daun bayam. Hasil uji lanjutan BJND 0,05 perlakuan penyiraman air kelapa 10 ml pada perlakuan 3 memiliki banyak daun yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 150 ml atau P4 dan perlakuan 200 ml atau P5, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Terlihat pula antara perlakuan 0 mili P1 dengan perlakuan 200 mili atau P5 berbeda nyata. Baiklah, yang selanjutnya adalah data tinggi tanaman. Didapatkan tabel sebagai berikut, perlakuan sebanyak 5 dan ulangan sebanyak 3. Didapatkan jumlah kuadrat atau JK, JKT sebanyak 58,4, JKP 52,4, JKG sama dengan 6. Selanjutnya derajat bebas atau DB didapatkan nilai DBT sama dengan 14, DBP sama dengan 4, dan DBG sama dengan 10. Faktor koreksi atau FK didapatkan 693,6. Kuadrat tengah atau KT didapatkan nilai KTP sebanyak 13,1, nilai KTG sebanyak 0,6, dan F hitung sebanyak 21,83. Sehingga didapatkan tabel ANOVA seperti pada tabel berikut. Berdasarkan tabel analisis variansi di atas, diketahui bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf nyata alfa sampai dengan 5%.
Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh subtrak POC air kelapa terhadap tinggi bayam. Karena keputusan terima H1, maka dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda untuk melihat perlakuan mana yang memberikan pengaruh terhadap tinggi bayam oleh POC air kelapa. Didapatkan tabel tinggi tanaman sebagai berikut. Hasil uji lanjut BJND 0,05 perlakuan penyiraman air kelapa 200 ml atau P5 memiliki tinggi tanaman tidak berbeda nyata dengan perlakuan 150 ml atau P4. Tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Terlihat pula antara perlakuan 0 mili atau P1 dan perlakuan 200 mili atau P5 berbeda nyata. Baiklah, kesimpulannya yaitu penyiraman air kelapa dengan berbagai konsentrasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman yang meliputi jumlah daun, tinggi tanaman. Penyiraman air kelapa 200 mili atau P5 menghasilkan jumlah daun dan tinggi tanaman yang terbaik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know.